Valkyrie merupakan pejuang terhormat dan dihormati penduduk lembah utara yang mencintai peperangan. Prajurit wanita paling berani dan terkuat dari setiap suku akan dipilih untuk bergabung. Mereka bertanggung jawab membimbing jiwa para pahlawan yang telah gugur ke Valhalla dan menjaga perdamaian di lembah utara. Menjadi Valkyrie akan membawa kemuliaan bagi semua orang di suku tersebut. Merupakan pencapaian terbesar yang dapat mereka impikan. Tapi kemuliaan itu juga membutuhkan pengorbanan yang besar. Mereka tidak boleh menikah atau melahirkan anak, serta mendedikasikan hidup mereka untuk rakyat lembah utara. Awalnya, tanggung jawab dan beban seperti itu bukanlah yang Tefeya inginkan. Sejauh yang ia ingat, kakaknya, Teskulk, merupakan harapan terbaik dari suku mereka. Dia pintar, tegas, pemberani, dan ulet. Dia telah mengalahkan seluruh prajurit lain dari suku mereka saat dia masih berusia 16 tahun. Pendeta tertinggi dari Martir Srin melihat masa depan dari ramalannya. Seorang prajurit wanita, putri dari lembah utara, suatu hari akan memimpin negeri ini menuju ke jalan yang baru. Semua orang mempercayai anak dalam ramalan tersebut adalah Teskulk. Oleh karena itu, dia terus berlatih siang dan malam. Berharap, suatu hari nanti, dia dapat mengambil mantel keagungan dan membawa masa depan yang gemilang bagi sukunya serta lembah utara. Tidak seperti saudara perempuannya, Teskulk, Neng Freya yang masih muda menjalani kehidupannya dengan tanpa beban. Dia nakal, kuat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia mengagumi kakaknya, Teskulk. Dia percaya dapat hidup bahagia selamanya asalkan kakaknya yang cerdas dan penuh kasih sayang tetap berada di sisinya. Tetapi, Teskulk tidak setuju. Dia akan selalu menolong Neng Freya. Berkata suatu hari nanti, Neng Freya akan menjadi orang yang dapat memimpin suku mereka, bahkan rakyat lembah utara. Ketika Neng Freya berusia 12 tahun, Teskulk melewati ujian dari pendeta tertinggi, menjadi petinggi Valkyrie dari Martir Srin, dan meninggalkan tanah kelahirannya. 2 tahun kemudian, Neng Freya menyelinap keluar dari suku sendirian dan menuju ke Martir Srin, tempat yang tidak boleh dikunjungi bagi semua orang di lembah utara. Neng Freya rindu dan sangat ingin melihat Teskulk. Nasibnya berubah sepenuhnya pada hari itu. Di luar Martir Srin, Neng Freya mengintip para Valkyrie yang mengadakan ritual transendensi untuk roh-roh orang mati. Tetapi di dalam aula kosong ini, cahaya aneh menarik perhatian Neng Freya. Neng Freya mendekat dan menyadari cahaya itu adalah benda aneh yang melayang di atas altar. Cahaya tersebut melingkari dirinya, bagaikan bola lampu raksasa. Rasanya seperti terdapat mimpi indah yang tersembunyi di dalam cahayanya, memanggil Neng Freya untuk mendatanginya. Terdorong oleh kekuatan misterius ini, Neng Freya tertarik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola cahaya yang melayang di atas altar tersebut. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meledak dari dalam bola tersebut. Kemudian melepaskan diri dari segel altar, terbang ke atas langit. Neng Freya tidak mengetahui kalau bola ini, Head Aurora, sebenarnya adalah peninggalan kuno yang disimpan dan dipuja oleh orang-orang lembah utara ratusan tahun terakhir. Tetapi bola tersebut juga memiliki nama rahasia lain, Paklit Short yang legendaris. Setelah Neng Freya secara tidak sengaja menyentuhnya, energi besar yang sebelumnya berada di dalam Heart of Aurora lepas kendali, mulai membesar dan semakin kuat. Jika meledak dan menyebar, seluruh lembah utara akan tersapu bersih. Keanehan ini mengejutkan para pendeta dan Valkyrie yang berada di luar. Menghadapi situasi yang mengerikan ini, pendeta tertinggi memberitahukan kepada semua orang agar melompat ke dalam medan energi untuk dapat menghentikan pertumbuhannya. Pada saat Neng Freya terkejut dan terbujur kaku oleh adegan mengerikan ini, sosok yang tidak asing dan lembut muncul dan memeluknya dari belakang. Teskulk muncul dari kelompok para Valkyrie.
memberikan pedang dan perisainya sendiri kepada Neng Freya. Teteskul tersenyum kepadanya, lalu terjun ke dalam medan energi. Cahaya menjadi sangat menyilaukan. Lalu semuanya berhenti. Dan kedamaian kembali dipulihkan di Amula Valhalla. Tetapi setelah kecelakaan ini, Teteskul dan Heart of Aurora menghilang, tidak pernah ditemukan kembali. Neng Freya dalam kesedihan mendalam, menyalahkan dirinya sendiri dalam tragedi ini. Pendeta tertua mendekati dan membelai dahinya. Pendeta tua itu mengatakan kepada Neng Freya bahwa Teskul menaruh harapan yang tinggi kepada adik perempuannya. Dia percaya Neng Freya adalah yang terpilih. Dia yakin Neng Freya dapat memimpin lembah utara ke jalan yang berbeda. Dihancurkan oleh rasa bersalahnya, Neng Freya mengambil pedang dan perisai bersama dengan keyakinan kakaknya kepada dirinya, dan berjalan menuju malam yang gelap tak berujung. Setelah berlatih selama bertahun-tahun serta perjuangan yang luar biasa, Neng Freya akhirnya menjadi Valkyrie pada usia 20 tahun. Dia kembali ke Martyrs Rend, mengambil mantel kakaknya dan terus mengawasi lembah utara. Waktu berlalu selama Neng Freya menjadi seorang Valkyrie dalam hari yang dingin dan bersalju. Selama bertahun-tahun, dia telah mendatangi semua tempat di lembah utara, mendamaikan konflik serta menyelesaikan kesulitan semua orang, memberikan semua yang ia miliki untuk lembah utara, bagaikan seorang kakak perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Kapten Bane dan bajak laut Black Shark-nya bangkit, lembah utara pun berubah. Kapten Bane dan musuh bebuyutannya, Papa Franco, saling bertarung dengan sengit di sepanjang pantai. Dan jejak baru dari Heart of Aurora menarik banyak perhatian. Berita tersebut pun tersebar, konflik tanpa akhir antara Papi Bane dan Papa Franco. Heart of Aurora yang tenggelam ke dasar lautan. Kegelapan yang mengintai. Neng Freya mengingat tragedi yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu dan sangat merindukan saudara perempuannya. Semua ini bagaikan memanggilnya kembali, membawanya ke pantai. Di sana, dia akan menemukan semua jawaban yang ia cari. Dan dia akan melindungi tanah kelahirannya dengan cara apapun sebagai Valkyrie dari lembah utara.